Hello Otaku Fam, welcome di acara kita yang akan membahas tentang popular culture. Welcome. Welcome to Otaku Dong. Deng. Tenang dulu ini Pak, makanya benar-benar bagus gitu. Oke Otaku Fam, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk ke acara ini kayaknya kita harus melakukan perkenalan diri dulu ya. Oh wajib. Oke, di sini ada host pertama saya, Ray, tapi kalian bisa manggilku Mas Ray, Koh Ray, atau apapun itulah. Ray Mysterio juga boleh. boleh. Dan yang host kedua ada Di sini ada Saco ya, bisa dipanggil Mas Co, Mas Saco, bebas. Bebas. Oke. Saya panggil apa? Mas Co, Saco. Boleh, Saco, satu aja ya. Iya. Oke. Nah, terus kita kan ini tuh acara yang akan bahas tentang popular culture, tapi sebenarnya popular culture kita juga banyak sih yang kita bakal bahas di sini ya. Tapi kita akan nyudutkan lah supaya nggak terlalu kemana-mana. Kita akan bahas yang berhubungan tentang popular culture yang berhubungan tentang Kita fokuskan. Jepangan. Kita fokuskan ke Jepang. Jepang Yes. ke bagian timur ya. Ke timur. Ya. Oke. Nah, terus kalau kita membahas tentang otaku, tapi otaku itu kayak istilah zaman dulu deh. Istilah zaman dulu. Sekarang dulu. lebih dikenal dengan apa sih otaku? Wibu sekarang tuh. Wibu ya, orang-orang Kenalnya- pada manggil wibu. Generasi sekarang tuh kenalnya wibu. Tapi kamu itu ngerasa nggak sih kalau otaku sama wibu itu sebenarnya ada dua istilah yang berbeda gitu loh? Iya. Dua Iya, kalau istilah kita yang bahas berbeda. secara spesifik ya. Nah, mungkin kita hari ini bahas itu aja ya. Boleh. Gimana sih sejarahnya berasal dari otaku itu, terus mengalami perubahan makna ke menjadi wibu, Kenapa kok dulu otaku? Ya, Kenapa terus sekarang kok akhir-akhir ini jadi wibu? Ya. Sebenarnya nggak cuma otaku sama wibu, ada istilah-istilah lain juga kalau di luar sana. Mungkin kita akan bahas lah untuk episode perdana ini supaya samawan biar kita nanti ke depannya itu lebih sama-sama tahu lah tentang ini. Oke. Saling berbagi informasi, berbagi opini juga. Terus gimana ini tentang otaku tadi ini ya? Otaku itu tuh sebenarnya udah istilah lama banget ya. Lama. Dan nek setahumu otaku tuh gimana Jo? Istilah otaku yang kamu tahu secara gamblang aja lah. Mungkin nek kita ngomong otaku, generasi sekarang kurang begitu familiar lah ya. Cuma nek dari zaman dulu itu emang mungkin secara spesifik membahas tentang fans Jepangan ya. Ini kalau dari sudut pandang orang awam lah. Kita nggak terlalu dan di sini ya di Indo ini ya, di Indonesia. Indonesia. Pokoknya otaku sama dengan fans Jepangan. Fans Jepangan. Cuman memang nek kita bisa membahas lebih dalam lagi, mungkin juga kesannya tuh yang fanatik, yang freak gitu ya. Yang freak. Oke. Meskipun dulu itu emang nek dibandingkan sama sekarang, istilah wibu yang sekarang ini itu ya mau nggak mau kita ngomong apa adanya sih ya. Ya kan mungkin relatif lebih banyak image negatifnya lah nek. Gimana ya nek wibu sekarang dulu. Cuma nek zaman dulu sih emang ya otaku fans Jepangan ya udah itu aja. Mungkin kadang orang juga, tapi nggak maksudnya nggak terlalu vulgar lah ke negatifannya. Itu ya. Negatifannya. Cuman emang jadi berlanjut dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu itu sampai akhir ini disebut dengan wibu dan lebih terkenal dengan image negatifnya gitu ya kita ya sebenarnya juga prihatin juga. Cuman ya disayangkan, cuman ya faktanya ya seperti itu. Itu tapi secara gamblang maksudnya orang-orang secara ya kamu bukan awam sih, tapi rata-rata juga yang awam taunya itu kayak gitu atau. Tapi tahu nggak sejarahnya sebelum itu munculnya kata otaku itu gimana? Gimana? Gini, jadi otaku tuh sebelumnya itu adalah dia kalimat yang udah punya nama sendiri ya. Sebenarnya namanya tuh nggak negatif, Cok. Otaku itu tuh artinya itu kalau di bahasa Jepang tuh lebih ke kayak keluarga itu, tapi keluarganya lebih spesifik kayak rumah itu loh. Jadi otakunci kayak itu loh. Otaku no uchi kayak itu. Keluarga Anda gitu. Keluarga Anda. Jadi itu istilahnya dipakai misalnya kamu mau memakai kamu mau tanya tentang kondisi keluarga atau kondisi rumah seseorang kayak gitu loh. Misalnya yang paling gampang kan kayak misalnya otakunci wado kayak gitu. Jadi misalnya artinya kan kalau di tempatmu gimana sih? Ini aku nggak kalau di Indonesia kan ya. Tapi kan kalau di Jepangan tadi kalau di Indonesia kan secara gamblang kan kalau di rumahmu itu
posisinya gimana gitu. Maksudnya di sini gimana? Kayak misalnya aku tuh masak telur ya, Jo. Misalnya aku lebih suka telurnya setengah matang. Ternyata kamu di rumahmu itu, maksudnya di tempatmu wajib matang. Wajib matang karena ya satu dan lain hal. Jadi kan aku bisa tanya ke tempatmu dulu. Misalnya tamagoga koyu tabikatagaski. Otakun ciwa tuh kayak gitu loh kan. Jadi aku telur sukanya makanya gini sih ya. Kalau di rumahmu gimana gitu loh. Jadi dari kata itu otakunya di situ. Penjelasan secara spesifik dari segi bahasa. Itu arti secara harfiahnya lah. Tapi memang karena otaku itu tadi maknanya ganda itu. Jadi kan bisa nyebut tempatmu. Jadi bisa juga secara spesifik kamunya gitu loh. Nah, terus itu tuh dipopulerin itu kalau di tahun 80-an, tepatnya di 83 itu ada penulis humoris namanya Akio Nakamori. Itu dia bikin serial namanya Siasatan Otaku, benar. Otaku no Kenkyu. Kenkyu itu artinya bisa penelitian ya. Research. Otaku research kayak gitu. Nah, di situ tuh untuk dia itu menggunakan kalimat otaku untuk nyebut yang kamu sebutin tadi, Jo. Jadi spesifik ke orang yang suka hobi tertentu dan dia freak ke hobi itu. Oh iya. Seperti itu. Tapi masih secara garis besar freak di hobi tertentu. Enggak secara spesifik Jepangan atau peraniman segala macam. Ya. Dan waktu itu belum, Jo. Waktu itu malah belum. Ya memang kan 80 itu kan memang anime baru berkembang, loh. Jadi ya misalkan ada, tapi dia belum terekspos itu loh. Jadi otaku itu belum secara spesifik menjurus ke dia itu penggemar anime yang freak, itu tuh belum. Dulu itu malah pertama-tama itu kebanyakan itu kayak yang ngoleksi sesuatu. Dan yang dari dulu misalnya barang koleksi yang sering banget ada di Jepang itu kayak itu, Jo. Kereta, train, miniatur kereta itu dari dulu ada itu di Jepang ya. Jadi bukan plamo juga sih, plamo sekarang ya. Miniatur lah. Aku nggak tahu nyebutnya apa dulu ya, tapi kan anggaplah kita anggap miniatur tadi lah. Jadi dari mainan kereta itu dari yang kecil maupun gede kayak gitu. Itu kolektornya itu dulu banyak. Dan ada kolektor yang pokoknya sampai dia kalau nggak ngoleksi ini tuh kayak gimana gitu. Nah, sampai saking freaknya dia tuh apal semua jenis kereta itu. Nah, itu tuh sebenarnya dipakai buat nyebut mereka itu kayak gitu. Justru nggak spesifik ke kereta ya, tapi kebetulan waktu itu tuh yang bisa dicontohkan secara gampang itu. Malah train otaku itu, sebelum dilempar ke image fans freak Jepangan, yang pertama dapat lemparan istilah otaku malah kolektor train. Kolektor train itu kan. Train otaku namanya kereta api Indonesia. Iya. Loh, di sini ada juga kolektor. Ada di sini ada. Walaupun dia nggak bakal jadi target jadi otaku sekarang. Dia tren kolektor doang. Tapi dulu itu otaku pertamanya itu dari orang-orang seperti itu. Nah, terus usut punya usut kan di Jepang waktu itu semakin banyak konvensi anime ya, anime semakin berkembang kayak gitu. Dulu malah sebelumnya itu belum konvensi anime, malah kalau kita lihat dari misalnya ceritanya kayak kreator Evangelion Hideaki Anno itu. Dulu kan pertama itu belum ada yang namanya kayak Comic Con itu, maksudnya kayak event komik kayak gitu. Dulu itu belum sebesar sekarang. Dulu itu malah mereka ngumpulnya kayak cosplayer itu ngumpulnya itu bukan di Comic Con tapi di kayak itu konvensi science fiction. Jadi science fiction itu. Kalau dulu yang paling gede di Jepang itu namanya Daikon. Daikon bukan lobak ya, bukan lobak Daikon itu, tapi itu kalau nggak salah namanya Daikon Convention, atau kalau saya salah nanti bisa cek ya di Google. Daikon 1 sampai 4 itu. Ano itu dia aktifnya di Daikon 34 kalau nggak salah. Ya ke atasnya terus akhirnya jadi comic market itu. Nah, dulu tuh di sana, dan cosplaynya itu dulu nggak serta-merta anime. Udah banyak kan dulu kalau film-film kayak Star Wars kan masuk ke Jepang dari dulu itu. Dan mereka itu udah cosplay itu dari lama. Jadi merankan karakter Star Wars itu di konvensi science fiction tadi itu di Daikon itu. Nah, dari kata dai dan kon. Dai-nya besar. Konnya convention. Konvensi besar. Nah, ada science fictionnya sih, tapi aku lupa di mananya. Nanti teman-teman bisa lah cek di Google lah ya soal Daikon itu tadi, pasti ada.
Dan itu ada, kalau misalnya teman-teman mau cek di YouTube juga, misalnya teman-teman tulis Daikon 4 pakai Romawi gitu. Nanti muncul tuh karyanya yang terkenal yang ada Bunny Girl. Oh iya. Itu. Bukan, itu bukan ya bikin ya, lupa aku. Cek sendiri ya teman-teman. Oke. Nah, terus balik lagi ya, kita udah di real cukup kan. Terus gimana ceritanya sih kok misalnya istilah otaku itu tadi, yang otaku tuh istilahnya jadi negatif tuh itu tadi. Walaupun tetap akhirnya itu positif negatif sih, soalnya di situ ada beberapa koleksinya mereka yang koleksinya itu nggak serta-merta buruk kayak gitu. Terus juga nggak serta-merta mereka freak kayak gitu. Tapi begitu sekarang itu menjadi istilahnya menjadi wibu. Nah, kenapa itu konotasinya jadi sangat-sangat negatif ya? Perlu dibahas ini secara spesifik kata wibu ini munculnya bagaimana itu? Nah, kalau dari setahu saya sama saya baca-baca ya, wibu itu lebih spesifiknya itu muncul pertama kali itu ke fans yang barat sih tuh. Oh, malah dari barat? Di fans timur itu sebenarnya nggak mengalami perubahan. Bahkan kalau kamu di Jepang pun sekarang, kalimat weabunya itu mereka nggak kenal itu. Ya mungkin sekarang kenal sih, tapi nggak sengebum itu. Mereka masih memanggilnya masih tetap otaku. Hinapun masih otaku. Wibu itu adalah pertama di barat, terus serapannya baru jadi di Indonesia kan. Kalimat pertamanya namanya kan itu weabu itu loh. Jadi bukan WIBU, tapi WEABUOO. Jadi wibu. Ya, masih familiar itu. Kata itu masih familiar. Wibu itu punya kalimat sinonim, Jo. Namanya wapanis kalau kamu tahu. Jadi wapanis itu wannabe Japanese. Makanya di situ tuh wibu itu sama wapanis itu sama. Jadi mereka yang saking freaknya sama Jepang, entah anime, entah kulturnya itu, mereka gimana caranya itu setiap hari berperilaku seperti Jepangan yang mereka suka tersebut itu. Nah, di situ kan dari artiannya aja pertama kan udah negatif lah ya. Ya, masuk ke sini di pakailah istilah itu kan menjadi WIBU sekarang yang entah bagaimana disamakan dengan otaku. Ya toh. Nah, walaupun mirip, tapi sebenarnya kan kalau dari tadi itu kan beda toh. Itu kayak stereotip banget toh. Jadi wibu itu disamain sama otaku. Padahal otaku juga tadi itu kan ada otaku ABC yang nggak harus di Jepangan itu. Nggak harus spesifik di Jepangan ya. Nah, terus ya perbedaan budaya tadi itu, atau yang ya bener istilah viral atau langsungnya. Nah, menurutmu itu gimana coba gitu? Yo, di zaman internet sih ya. Zaman internet, apalagi kan phrase wibu itu kan muncul di zaman meme kan. Jadi kan begitu keluar nggak peduli itu di belahan dunia manapun, viral di situ kan langsung nyebarnya kan. Oh, karena sosial medianya sekarang terhubung satu sama lain begitu ya. Nyebarnya kan juga pasti kan pasti cepet juga gitu. Apalagi kan kalau kita ngelihat perbedaan antara generasi otaku kita, ini nggak memaksa. Oh kalau gini statementnya ini nggak. Cuman memang kita kan lebih sekarang kan familiarnya kalau otaku kan zaman dulu, wibu zaman sekarang. Karena emang perbedaannya kan emang dari trennya kan juga jauh dari jenisnya fasilitas yang ditawarkan kan juga jauh. Kalau kita dulu mau nonton anime tokusatsu apa segala macam kan aksesnya tuh kita harus effort. Harus itu ya. Jangan kan bisa langsung download di internet ya. Satu, internet lemot. Kedua, kalau kamu punya internet kenceng sekalipun, kamu belum tentu dapat akses website yang bisa menyediakan halal itu. Fasilitas kita dulu tuh sedih sekali itu kita ngerasakan. Sementara generasi sekarang, anggap aja lah Gen Z sekarang, anime apa segala macam, bahkan YouTube aja nyediakan. Terus kayak Crunchy YouTube menyediakan dan official aja. Official. Nggak ada zaman dulu kita official. Sangat mudah itu. Jadi mereka juga langsung dapat pilihan. Oh ternyata aku cocok. Ya saya itu ingat dulu juga nggak cuman itu tuh. Tadi kan saya cuman bilang kalau misalnya itu tuh nyari situsnya susah. Padahal itu nyari situsnya itu susahnya itu seberapa sih? Itu parah banget tuh, kita harus jalan ke forum, terus ke forum dan itu ke subforum di mana anime tersebut dibahas. Dan di situ
kadang ngemis-ngemis minta sama yang punya atau yang punya rekamannya. Iya. Nah, kalau ada pun dia nggak satu file jadi. Per part gitu loh. Jadi part 1, part 2, part 3. Yeah. Kadang kalau dia motongnya payah atau apa, ada part yang hilang juga. Gitu. Jadi benar-benar struggle itu. Yeah. Dulu. Nah, itu jadi otaku zaman dulu ya Kak gitu. Nah, tapi sekarang kan ada itu ya, layanan streaming juga ya. Streaming. Bahkan yang gratis-gratis dan official kan banyak juga. Banyak. Tapi aku bilang itu sih, enggak semuanya minus sih cowok kayak gitu. Karena nyatanya dulu kita kan itu ya, sebagai otaku itu kalau misalnya yang otaku yang free kayak gitu kan karena pendapatnya karena juga aksesnya susah jadi juga yang jadi otaku juga dikit nggak sebanyak sekarang lah gitu. Makanya animo masyarakat ke otaku itu wah ini ngapain sih mereka orang-orang aneh kayak gitu. Tapi sekarang gara-gara ada layanan streaming dan bisa diakses dengan mudah, orang-orang yang tadinya nggak punya akses ke anime, orang-orang yang tadinya mungkin meremehkan ya jadi apa sih yang ditonton para otaku ini ya gitu, mereka ikut nonton cuy. Dan ya mereka secara nggak sadar mereka jadi menerima itu karena setelah ditonton ternyata bagus ya gitu loh. Misalnya nonton apa 3 besar lah, One Piece, Detektif Conan gitu, Naruto Dragon gitu. Ball. Nah, sesimpel itu aja ketika mereka nonton, ternyata dramanya bagus juga di sini. Jadi nggak cuma seru battle secara fiktif tadi itu, tapi drama manusianya juga ternyata logis. Ada perebutan kekuasaan lah, di situ ada emosi yang dimainkan di situ gitu. Nah, mereka sekarang akhirnya jadi tambah banyak. Ini sudut pandangku pribadi sih ya. Oke, meskipun kita bahas untuk akhir-akhir ini image kok cenderung negatif, cenderung jelek segala macam, tapi ini ya kembali sudut pandangku pribadi itu dalam perjalanan waktunya itu sempat ada timeline di mana jadi otaku tuh keren. Ada, menurut saya. Jadi ini mungkin sebelum catchphrase atau nama wibu itu viral ya. Sebelum tipis sebelum itulah. Jadi ya karena pop culture Jepang-Jepangan semakin mendunia, apapun itu yang mendunia, apapun yang lagi ngetren lah bahasanya. Mereka waktu itu punya eranya sendiri segala macam. Aksesnya juga lebih mudah. Itu menurut saya dulu itu ada timeline di waktu tertentu di mana title otaku itu keren karena image Jepangan itu sudah sangat itu aku tahu luas. Itu awal-awal waktu K-Wave baru naik juga atau Korean Wave baru pertama kali naik itu waktu itu Jepangan baru. Iya, jadi image-nya kok dulu pernah di mana nonton anime itu keren. Nonton anime itu kamu kayak literate people lah bahasanya. Nah, sebelum jadi mungkin image-nya jelek lagi atau negatif lagi segala macam karena saking dulu tuh zaman zaman kayak Death Note. Wah, ngikuti Death Note tuh keren banget image-nya. Wah, itu tuh anime yang sangat mengasah otak segala macam. Wah, dulu waktu Death Note tuh masih ada itu ya, masih ada zaman itulah. Persewaan buku ya, persewaan komik. Ya dulu kan diburu banget itu komik Death Note itu. Iya. Sampai aku pernah ke temanku yang ngasih Death Note ya. Aku kan Death Note terus terang nonton animenya aja ya. Kalau komiknya itu aku bacanya malah habis nonton animenya. Nah, tapi aku pernah ikutan temanku waktu ke pinjaman persewaan komik itu, dan yang pertama dicari itu. Jadi kalau ada yang bolong itu pasti langsung gimana caranya ditanyain dan balikinnya harus tepat waktu itu. Kadang kalau kamu balikin komik nggak terkenal, telat 1 hari itu kamu nggak kena denda. Tapi Death Note kamu telat 1 hari aja dendanya lebih mahal daripada yang lain. Sampai kayak gitu. Cuma ya dari segala aspek kita to be fair ya, nggak aku pribadi juga nggak mau cuma ngelihat kurangnya toh, image negatifnya toh, jeleknya toh. Kita paling nggak ngelihatnya tuh fair-fairan lah dari berbagai faktor, berbagai sudut pandang gitu loh. Jadi wah kok wibu tuh sekarang image-nya gini-gini, oke lah mungkin ada faktor manusianya, generasi orang manusia generasi dulu sama generasi sekarang mentalitasnya beda segala macam, oke mungkin ya. Nggak harus gitu, tapi juga kadang memang orangnya sendiri ya. Tapi mungkin ada di sisi lain stereotipin semua gitu. Tapi mungkin ada di sisi lain mereka mau nggak mau kayak sengaja atau mau pasrah diarahkan ke situ, karena mungkin juga industri animenya sendiri juga punya andil gitu loh. Kita kan sering denger lah, aku pribadi sering denger lah, wah anime sekarang tuh sampah semua, anime zaman dulu gini-gini kayak mengglorifikasi
Yang zaman dulu. Yang zaman dulu tuh wah bener-bener kualitasnya jos tenan dari segi cerita, dari segi apa segala macam lah. Padahal itu faktornya banyak ya. Faktornya banyak. Aku nggak asal menerima mentah-mentah. Apakah bener sih kayak gitu segala macam? Apakah sekarang tuh cuma modal apa fan service lah, apa yang lagi ngetren was apa isekai semua segala macam, wah nggak ada variasinya segala macam. Apakah emang begitu? Cuman kan ya kembali lagi kita juga emang harus ngelihat kan. Istilahnya kayak aku pribadi yang coba membandingin, aku ngikutin dulu itu sempat getol banget tuh ngikutin Kamen Rider lah. Kamen Rider. Aku coba Dulu sampai sekarang masih ada ya. Aku coba membandingkan antara dulu yang sekarang. Aku bukan kaum yang mengglorifikasi kekerenan zaman dulu dan menjatuhkan yang sekarang, enggak. Tapi ya realistis bahwa ini mungkin ada hubungannya sama selera juga. Jadi mohon maaf nih kita mungkin seleranya beda. Ya ini opini lah ya. Opini lah ya, aja. Kamen Rider kan bangkit lagi pasca pandanganku sih Kuga lah ya. Kuga jelas. Aku pun harus setuju kalau itu ya. Nah kita kan image-nya kan itu kan cerita superhero, cerita buat anak-anak. Tapi waktu Kuga muncul, itu kayak apa jenenge sensasi yang berbeda. Ya. Karena nek kita nonton Kuga, sebenarnya nggak bisa dibilang itu buat anak-anak. Karena dramanya berat. Pembunuhan apa segala macam itu abot. Secara visual juga itu loh ya. Secara visual dia juga itu banyak darah juga ada di sana kan. Iya. Makanya kan kalau dilihat ke depannya mungkin ya terus macam-macam yang terjadi ya. Kalau teman-teman tahu kan di Jepang tuh ada namanya PTA tuh. Dia yang Parent Association itulah yang. Oh ya. Yang kalau misalnya ada tayangan yang dirasa terlalu vulgar atau terlalu bahaya bagi anak-anak itu mereka pasti melayangkan protes ke acara TV dan mereka nggak bisa remehkan karena mereka banyak dan itu akan nanti yang nonton TV-nya itu jadi dikit tadi akan mengaruhi ke itu ke rating atau nah jadi di situ Kuga juga mungkin salah satu yang kena itu di situ karena di episode ternyata ya banyak darah dan banyak tayangan di situ. Tapi pun begitu, aku dulu waktu pertama nonton Kuga, aku masih anak-anak. Dan meskipun itu bukan image-nya bukan tontonan anak-anak, aku menikmati nontonnya dikasih sensasi baru itu. Yeah. Karena patternnya nggak cuma ada monster, hero-nya ngelawan, kurang kuat, berubah, bensin, bertarung lagi, terus selesai. Nggak cuma kayak gitu. Ada fase kalahnya. Episode-episodenya Kuga kan ada banyak. Mungkin nggak cuma satu episode, banyak episode di mana mungkin itu porsi fight-nya kan cuma sedikit sekali. Kalau Kuga itu dikit banget. Bahkan sedikit sekali, tapi tetap aku tak pikir-pikir dulu aku sebagai anak-anak nonton itu aku betah. Aku nggak cuma ngelihat wah asik tapi dia perjalanannya detektif cari clue tentang pembunuhan yang dilancarkan monsternya kan. Mereka kan punya pattern pembunuhan sendiri kan itu tuh aku yang sebagai anak kecil tuh misterinya dapat meskipun sebenarnya itu bukan tontonan serta-merta anak kecil juga tapi tetap asik. Jadi memang bobotnya tuh dapat tuh loh. Nanti aku bukan yang sebatas wah Kuga tuh keren segala macam sok-sokan zaman sepuh wong anu Kuga enggak juga. Tapi aku juga membandingkan dengan yang versi sekarang. Yang mana kalau katanya wah cuma jualan mainan. Apakah iya sih jualan mainan? Oh iya, formnya banyak banget. Kadang baru satu episode ridernya tuh udah beberapa rider yang diperkenalkan. Nek dulu kan ada rider baru kan jaraknya jauh banget. Ya. Atau paling enggak formnya kan juga enggak. Nah itu. Oh jadi omongan orang tuh atau info-info yang ada. Tetap enggak asal ngomong aja. Tetap ada bibit faktanya. Ya meskipun kalau yang mainan tadi mungkin kita bahas di episode lain ya karena itu panjang juga itu kalau bisa dibahas lebih. Mainan itu soalnya nggak cuman sebatas dia buat pendanaan aja tapi banyak banget itu unsur tentang mainan itu yang dia kenapa bisa ngefek segitunya ke perkembangan tokusatsu yang sekarang gitu loh. Ya salah satunya pendanaan ke uang tadi. Tapi ya itu tadi lah. Jadi ya memang tontonannya memang beda ya generasinya kayak gitu. Nah, ya itu tadi kita bahas banyak yang yang plus minus negatif tapi banyak negatif ya. Tapi kita balikin lagi lah. Ternyata
kalau kita mau lihat juga yang positif juga banyak loh. Ada fair-fairan aja kita. Ada Tontonan-tontonan itu nggak cuma negatif aja, tapi mereka yang bisa mengambil jadi para ya apa ini? Kita nyebutnya otaku atau wibu, otaku fam. Kita nyebut kalian otaku fam, tapi karena kita ini jarang bahas otaku dan wibu, jadi ya kita nyebut wibu juga nggak masalah. Nggak masalah. Jadi wibu-wibu sekarang itu, ya sebenarnya dari dulu sih nggak cuma sekarang, dari otaku ke wibu itu ada aja kok yang dapat positif dari tontonan-tontonan ini itu. Jadi kalau aku nyontoin, oke, kita nyontoin yang gampang dulu, yang negatif tadi itu. Kita contohin ada temenmu nggak yang misalnya bersikap aneh terus dia dikit-dikit anime banget kayak gitu. Pasti ada kan? Nah, kalau ada pengalaman, coba kalau ada pengalaman menarik ya tulis di bawah. Nah, tapi sekarang yang positif. Siapa tahu kalian juga punya teman yang positif juga tulis di bawah bisa. Tapi ini tadi pengalaman kita ya. Nah, kayak kita kan itu dulu ada aku kebetulan dulu ada di klub Jepangan juga di zaman SMA, dan di klub itu tuh slackersnya tuh banyak ya, orang-orang yang nonton anime itu. Tapi entah kenapa orang-orang si slackers tadi itu mereka malah orang-orang yang banyak menang lomba bahasa Jepang tuh. Kayak gitu. Jadi mereka dari nonton itu mereka itu nggak cuman belajar dari bahasa Jepang textbook aja. Betul dulu sebelum teman-teman itu menang lomba-lomba bahasa Jepang, belum pelajaran bahasa Jepang, belum ada yang masuk ke SMA ya. Waktu itu masuk pelajaran bahasa Jerman segala macam. Tapi teman-teman itu tadi menggunakan apa yang mereka dapat dari anime untuk memperlancar mereka belajar. Jadi memperlancarnya di sini itu nggak berarti mereka belajar di situ serius itu enggak. Tapi karena mereka banyak nonton di situ, secara unconscious atau secara tidak sadar mereka tuh menyerap apa aja yang diomongin di situ. Contohnya kayak misalnya mereka dengar kata Ohayo gitu untuk selamat pagi. Tapi teman-teman belajar dari textbook, misalnya belajar Ohayo selamat pagi itu, sama pengaplikasiannya secara langsung, itu kan beda ya. Maksudnya Hatsuong ada ucapan kayak gimana kayak gitu. Nah, teman-teman yang belajar dari anime ini, mereka itu bisa gabungin kalimat-kalimat tadi itu dengan lebih benar daripada teman-teman yang belajar secara textbook. Ini aku nggak berarti semuanya kayak gitu ya. Tapi kebanyakan ada yang kayak gini. Jadi di situ kenapa? Karena mereka mendengar secara langsung orang Jepang native itu mengucapkan entah dari anime, dari dorama, dari tokusatsu tadi itu. Jadi kalau ada kalimat yang terasa aneh di situ, maksudnya bunponya jadi kayak grammarnya aneh, mereka sadar di situ. Nah gitu loh. Nah terus ketika diterapin, mereka ikutan lomba kayak misalnya lomba cerdas cermat bahasa Jepang, kalau enggak Benrong Taikai, pidato bahasa Jepang kayak gitu. Mereka jadi tahu di situ. Jadi ketika mereka mengucapkan itu sebagai sebuah pidato, sebagai sebuah speech kayak gitu kan, mereka di situ mengucapkannya dengan lantang dan lebih meyakinkan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka cuma monomane tadi itu. Monomane itu menirukan karakter-karakter tadi itu. Kayak gitu. Enggak berarti yang lebay ya. Karena kan ada macam-macam ya, anime itu ada beberapa yang pengucapannya emang dilebay-lebaykan supaya keren, supaya supaya sedih kayak gitu. Nah, jadi positifnya juga ada, Jo. Dan mereka yang menang lomba terus ke Jepang kayak gitu. Nah, mereka besoknya ketika mereka kuliah atau kalau mereka mau cari kerja itu masuk ke LPK itu, mereka lebih punya advantage daripada teman-teman yang textbook doang kayak gitu. Dan ternyata ada yang kayak gitu, para teman-teman wibu kita tadi ini. Nah, jadi nggak semuanya nggak semuanya negatif ya. Jadi walaupun otaku ke wibu kayak gitu, walaupun di sini wibu secara arti memang yang negatif tapi ya kita nggak bisa langsung mengejudge kayak gitu ya. Dia ada plus minusnya seperti itu. Itu pengalaman dari Mas Rey. Saya juga punya. Saya juga ada. Boleh. Ya sedikit banyak mungkin mirip dari segi itu tadi istilahnya bahasa lah ya. Jadi emang bener. Jadi cara termudah untuk kita belajar bahasa kan emang bisa karena terbiasa, ya kan? Jadi aku yang sesekali ngadarin itu kayak misalnya kita sama teman-teman karaokean lah. Karaokean. Yo nek di kalangan yang otaku, yang wibu, lagunya kan paling lagu-lagu Jepang ya nggak? Dan nggak jarang di mana lagu-lagu Jepang yang ada di tempat karaokean itu kan kadang liriknya tuh murni hiragana, katakana, kanji. Iya nggak? Ada. Segala macam. Aku harus nyari lirik. Terutama karaokean yang lama itu ya. Ada
aku juga menyadari pas sama teman ada di antara salah satu dari mereka yang ya suka lah kayak gini, apalagi getol, main gamenya getol segala macam tuh, wah kayak baca huruf-huruf tersebut itu udah kayak baca Romaji kayak gini, tulisan Romawi kayak gini biasa langsung bisa kebaca. Aku cuma hal simpel kayak gitu tuh, wah ini orang keren juga. Nah kadang kita nggak kan seperti itu, kamu apa loh kayak gini, bahkan kadang kanji pun bisa hafal segala macam, ya itu tadi karena orang tersebut terbiasa. Jadi apalagi kalau yang namanya gamer kan, game yang dari Jepang kan pasti kan banyak dan nggak sedikit yang nggak ada. Zaman dulu malah nggak ada translasinya ya. Sekarang nggak ada versi pakai handphone, kamu giniin, kamu dapat tuh translasi. Zaman dulu nggak ada itu. Jadi dia diawali dari bisa bahasa Jepang dulu, bisa bahasa Jepang dulu, dengar katanya, dengar kalimatnya, paham. Dari situ dia dengar terus baca tulisannya dari layar game itu tadi. Oh ternyata yang kayak gini tuh hurufnya tuh kayak gini. Dari situ orang itu mau nggak mau jadi apal kan? Karena sering itu. Jadi malah lucunya tuh bukan sengaja mempelajari. Bukan sengaja mempelajari. Saya juga menyadari itu. bukan sengaja, bukan niat mempelajari itu, tapi karena simply terbiasa. Bukan sengaja ikut les, bukan sengaja kursus segala macam. Teman-teman tuh nggak ikut les. Malah kadang ada yang lucu dulu. Temanku itu ada yang itu dia habis menang lomba baru dipaksa ikut les. Jadi setelah tahu kemampuannya dia baru dipaksa ikut les kayak gitu. Nah kayak gitu. Itu terus Nek ini yang saya pribadi merasakan. Saya secara spesifik anime itu seneng yang tema-temanya detektif lah, detektif Conan, Kindaichi, terus dulu ada detektif Q lah segala macam itu. Nah kita kan kadang kan kalau ngelihat series yang kita suka segala macam, kadang kan kita itu tadi wannabe, kita pengen mendengar gitu. Nanti dari situ aku jadi kayak bukan nggak masalah sih soal detektif segala macam. Dibilang kayak gitu sebenarnya fans juga, tapi kita saya pribadi jadi melihat apapun itu jadi kayak berusaha lebih detail. Jadi tidak mendapatkan influence dari situ. Hal kecilnya tuh. Tapi influence-nya ya anggaplah ini influence yang baik ya, influence yang positif. Jadi pribadi yang lebih peka, yang lebih aware sama sekitar. Jadi kayak Death Note kan juga ada unsur detektifnya kan, Death Note kan. Jadi kayak si Light dia bisa tahu. Dia bisa tahu kamarnya itu dimasukin orang karena gagang pintunya itu sengaja dinaikin dulu. Jadi kalau ada orang masuk, buka pintu dan itu dilepas dalam kondisi biasa, itu dia nanti ngecek gagangnya dikeatasin. Nek mentok, berarti nggak ada orang masuk. Tapi nek ceklek bisa keangkat. Oh berarti tadi ada orang. Hal-hal kecil gitu. Aku juga kayak pengen kayak gitu, pengen bisa sedetil itu dalam mengambil sesuatu ya, dan itu bukan hal yang buruk seperti itu. Jadi udah terbiasa, kadang orang-orang yang nggak peduli sama hal-hal detail itu kadang membuat kita terganggu juga. Tapi kita ngerjakan aktivitas kadang kualitas jadinya itu bisa lebih level up lagi. Nah kita pay attention sama detailnya itu juga. Meskipun tadi itu ada positif, ada negatif, ada juga. Meskipun sebenarnya bisa dikurangi loh hal seperti itu, terutama yang negatif kan ya. Mungkin Mas Rey mau ada pengalaman yang negatif mungkin yang negatif banyak. Tapi kan saya kan dari negatif itu kita bisa belajar. Yang paling penting itu sebenarnya itu teman-teman itu mau dulunya negatif kayak gimana, kalau teman-teman mau menyadari sekitar kayak gimana, juga teman-teman tuh tahu di mana memposisikan diri teman-teman gitu loh. Teman-teman tuh mau jadi wibu boleh, mau jadi otaku boleh atau yang nggak boleh itu kalau kamu jadi wibu tapi ngerepotin sekitar kayak gitu. Orang kalau misalnya teman-teman suka sama suatu karakter atau misalnya teman-teman suka sama karakter Goku, sama karakter Naruto, sama karakter misalnya yang paling baru misalnya Denji, Chainsaw Man kayak gitu. Teman-teman boleh misalnya mau berperilaku seperti mereka. Tapi tunggu, di mana dulu tempatnya ya kan? Kalau teman-teman melakukan itu di keluarga, di teman-teman kalian yang istilahnya bukan wibu, yang normis istilahnya ya, para ryaju. Teman-teman tahu istilah ryaju? Nah, itu yang tahu komen istilah ryaju bisa komen di bawah tuh. Nah, teman-teman kan ada disediakan di situ kan ada festival di Jepangan ya, apa enggak cosplay kontes kayak gitu. Teman-teman tuh bisa
join aja ke situ gitu loh. Jadi kan di situ kan memang tempat yang disediakan supaya teman-teman tuh mengekspresikan diri teman-teman gitu. Iya, emang ada wadahnya. Memang ada wadahnya. Dan di situ apalagi kalau misalnya masuk ke kompetisi ya, itu nggak cuman teman-teman disediakan wadahnya, teman-teman disediakan kemampuan untuk itu kesempatan untuk membuktikan kalau teman-teman itu ternyata bisa sedekat itu dengan karakter gitu. Dengan memainkan karakter tersebut itu ya, teman-teman tuh bisa jadi karakter tersebut. Dan ya itu diperbolehkan karena tadi ada wadahnya, ada tempatnya itu loh. Yang tidak boleh itu kalau teman-teman udah berperilaku seperti karakter tadi dan kebetulan karakternya mungkin karakter yang kurang baik seperti itu. Dan itu teman-teman paksakan ke sekitar. Yang sekitar itu terus terang nggak terlalu menghormati teman-teman kayak gitu. Nah itu kalau gitu kan parah ya. Apalagi kalau teman-teman di situ yang nggak punya hal positif lain yang bisa mendukung teman-teman ke situ. Sebenarnya kalau misalnya hal positif bisa teman-teman contohkan dari anime kayak gitu, terus bisa teman-teman praktekkan ke dunia nyata dan menjadi hal positif lainnya itu nggak masalah. Lebih baik lagi. Contohnya ya tadi itu kan, karena kamu nonton anime kamu bisa belajar bahasa Jepang. Karena kamu belajar bahasa Jepang kamu bisa menang lomba-lomba bahasa Jepang di situ. Dan menang lomba-lomba otomatis kamu dapat piala. Pialanya kamu bisa, kalau misal teman-teman masih SMP, SMA misalnya, teman-teman bisa itu kan menyerahkan pialanya ke sekolah, terus teman-teman sekolahnya jadi mengharumkan nama sekolah kayak gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai menang juara internasional gitu. Banyak loh sekarang ya teman-teman yang kayak gitu. Dan itu tuh nggak susah kayak gitu. Karena apa? Tadi itu bisa karena biasa, ya kan? Yang penting nggak dilakukan di tempat yang seharusnya itu ya. Jangan sampai merepotkan orang lain. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi itu ya overallnya kayak gitu sih ya episode kita hari ini itu. Jadi teman-teman itu boleh lah menjadi wibu atau menjadi otaku atau apapun itu. Yang penting itu pada tempatnya, dan teman-teman kalau bisa mengambil sisi positif dari itu sehingga orang lain tuh melihat komunitas teman-teman tuh sebagai sesuatu yang positif, dan mereka bangga lah punya teman-teman kayak teman-teman, atau mungkin bangga ngelihat komunitas teman-teman itu ternyata bisa memberikan dampak positif ke sekitar gitu. Oke, jadi mungkin sekarang sampai di situ dulu ya. Nah, buat teman-teman makasih banget yang udah nonton episode perdana kita kali ini. Terus jangan lupa untuk like, comment, subscribe jelas ya. Karena dengan bantuan teman-teman ya channel kita pasti akan berkembang lebih baik lagi ya, Coy ya. Oke, jadi ya sampai di situ aja. See you another time. See you next time. Otaku. Dong. Dang. Mas, tunggu sebentar, Mas. Mate shonen. Hanashi wa kikasete moratta. Tadi saya mendengar pembicaraan kalian. Saya ini juga termasuk golongan otaku. Maksudnya gimana ya, Mbak ya? Perkenalkan, namaku Widodo Budiarto. Kau bisa memanggilku dengan Mbah Wibu. Terus terang aku kagum dengan kalian. Aku tidak menyangka masih ada orang-orang yang mau memikirkan masa depan otaku. Karena itu, aku akan bantu kalian menjadi otaku yang lebih bermartabat. Bagaimana? Apa kalian sanggup?